Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Mama Tita dan Dika. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya, amin. Share lagi aktivitas keseharian aku. Hari ini aku mau masak ya bun. Aku masaknya nggak terlalu pagi sih ini, karena nanti makanan pas suami bakalan aku anterin agak siangan ya. Aku mau masak umbut kelapa hari ini bun. Ada nggak nih bunda-bunda yang pernah masak umbut kelapa? Kalau misalnya cara aku masak ini berbeda dengan teman-teman, bisa share-share di kolom komentar ya. Buat yang mungkin belum pernah tahu, umbut kelapa itu bagian batang kelapa tapi yang masih mudanya gitu ya bun. Jadi itu bisa dimasak dan enak banget. Tapi sebelum aku masak umbut kelapanya, aku mau marinasi ikan dulu ya. Hari ini aku mau ngegoreng ikan layang. Aku goreng biasa aja pakai bumbu bawang putih dan juga kunyit, terus aku kasih garam dan micin, lalu aku kasih jeruk nipis ya. Beberapa waktu ini aku memang kalau ngegoreng ikan jarang pakai asam jawa lagi karena rasanya lebih seger kalau pakai jeruk nipis. Aku aduk-aduk begitu aja ya bun. Jadi ini mau aku biarkan kurang lebih 10 menit lah ya, minimalnya gitu bun, 10 menit atau 5 menit lah minimal. Tapi kadang-kadang kalau masih banyak pekerjaan yang lain bisa lebih dari 10 menit ya termarinasi. Nah ini aku mau motong-motongin umbut kelapanya. Jadi ceritanya umbut kelapa ini dapet dikasih ya bun waktu kemarin Pak Su ngebersihin bengkel yang baru bakalan akan ditempati ya. Jadi di situ tuh ada pohon kelapa, karena takut kalau kelapanya itu, buah kelapanya itu kemungkinan bakalan jatuh ya, dan nibanin mobil atau nibanin orang-orang yang ada di bawahnya. Jadi pohon kelapanya itu ditebang bun. Buah-buahnya ada sih lumayan banyak ya, tapi aku nggak kebagian karena nggak cukup dibagikan ke orang-orang yang kerja di situ. Jadi Pak Su nggak ngambil umbutnya aja, ini buat di sayur. Kalau di sini cara aku seperti ini ya bun. Jadi umbutnya itu masih dalam bentuk bongkahan lumayan besar gitu ya, dan dipotong-potong sendiri. Kalau kita beli di pasar ada yang sudah teriris begini, ada juga yang masih bongkahan besar gitu bun. Jadi kita tergantung ya mau beli berapa gitu. Biasanya sih kalau nggak salah aku sekilonya itu 20.000 bunda. Nah ini aku potong-potong. Jadi kalau umbut kelapa ini nggak direbus ya bun. Kalau rebung kan direbus dulu ya baru bisa dimasak, tapi kalau umbut kelapa enggak. Jadi ini setelah dicuci bisa langsung dimasak aja. Nah ini ada di bagian luarnya itu agak hitam-hitam karena umbutnya ini memang sudah beberapa hari ya ada di kulkas, baru sempat aku masak dan baru keingatan juga pas aku bongkar-bongkar kulkas kemarin. Jadi aku tuh inget-inget banget hari ini harus masak umbut kelapa, karena nanti kalau kelamaan bakalan gak enak ya bun. Ini enak banget rasanya. Buat teman-teman yang belum pernah makan, cobain deh, pokoknya ini manis ya sayurnya. Kalau di sayur apa tuh seperti kayak gulai gitu ya. Jadi kalau biasanya kita masak pakai gula, untuk sayur ini gulanya jangan banyak-banyak gitu bun ya, daripada aja deh pokoknya mungkin seujung sendok aja gitu untuk tambahan aja, atau enggak pakai gula sama sekali juga ini udah manis banget. Nah seperti ini dibersihin dan dipotong-potong ya. Lanjut ini aku mau cuci dulu umbutnya. Sebelum aku nyuci umbutnya, ini ada kotak plastik satu, mau aku cuci aja dulu. Nggak tahu ini bekas siapa mungkin bekas kakak, yang biasanya kakak tuh kadang-kadang kalau dia mau cepet langsung aja gitu ya ditaruh aja, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Lanjut ini aku mau nyuci umbutnya. Nah ini bentuknya udah pecahan kecil-kecil gini ya bun, udah aku potong tadi, jadi nyucinya tuh agak-agak sulit. Ada beberapa bagian yang terbuang lah ya sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini aku nyucinya kayak gini aja, cuci 2 kali, insya Allah udah bersih aja bun. Buat teman-teman yang pernah masak sayur
sayur ini biasanya dimasak apa nih? Kalau hari ini aku mau masak di santan gitu ya. Aku nggak tahu ini apa namanya, apakah digulai atau di apa, pokoknya dimasak santan gitu deh, seperti masak nangka gitu ya. Tapi bukan gudeg sih, pokoknya gitu deh. Untuk bumbunya kurang lebih sama aja. Bawang merah, bawang putih, pakai kunyit, terus pakai kemiri gitu ya, terus pakai serai, daun salam gitu bun, terus pakai merica juga. Sambil aku ini mau numis bumbunya, di kompor sebelah juga aku udah manasin minyak sambil goreng ikan ya, karena ikannya juga udah termarinasi cukup lama. Untuk bumbu sayurnya itu tadi aku pakein bawang goreng sedikit ya. Aku masukin bawang dulu, setelah aku oseng-oseng sebentar, aku goreng sebentar, baru dimasukin bumbu sayurnya. Nah ini aku masak dulu bumbunya sampai mateng, sampai wangi. Setelah itu aku tambahin sedikit air aja ya bun, supaya nggak lengket ya, karena tadi minyaknya juga nggak terlalu banyak. Aku aduk-aduk lagi sampai agak mendidih gitu, lalu aku masukin sayurnya. Udah kayak gini aja, diaduk-aduk, nanti dikasih santan ya pun, karena aku nggak punya santan yang dari kelapa, jadi hari ini aku pakai santan instan aja, pakai 2 bungkus ya, karena ini sayurnya jadinya banyak banget. Setelah bumbunya tercampur rata dengan sayurnya, langsung aku kasih air aja agak banyakan. Jadi ini nanti akan aku biarkan mendidih. Biasanya aku masak sayur ini tuh langsung dicampurin pakai ayam gitu ya, Bud. Jadi ayamnya tuh direbus dulu, nanti bisa dicampurin di sini. Tapi karena aku hari ini nggak pakai ayam, jadi ini sayur aja, karena hari ini aku untuk lauknya pakai ikan gitu ya bun. Dan kalau misalnya dicampurin pakai ayam itu wajib banget ditambahin jahe, karena nggak pakai ayam makanya ini bumbunya tadi aku nggak pakai jahe. Sambil aku bolak-balik ikannya, ini udah trip kedua aku ngegoreng, yang trip pertama tadi udah mateng, sambil aku aduk-aduk terus ya sayurnya sambilan gitu ya, karena ini bakalan dibiarkan sampai agak lunak gitu bun. Masak sayur ini sih nggak terlalu lama ya, nggak kayak apa sih, walaupun nggak direbus gitu, tapi ini memang teksturnya udah lembut banget, jadi nggak perlu lama-lama masaknya, yang penting udah mendidih empuk ya udahlah, langsung aja dikasih santan gitu bunda. Nah aku sambil bikin bumbu ya, rencananya aku tuh mau bikin bacem tahu, tapi ternyata nggak jadi bumbunya ini bakalan aku simpan aja gitu bunda. Ikan layang ini enak kalau digoreng gini ya bun, jadi kalau digoreng, kalaupun nanti nggak habis, karena aku ngegorengnya banyak ini ya, ada ikan peda 2 potong alias 1 ekor, ini ya udahlah aku goreng aja, karena kemarin kan aku masukin dalam box layang buat tambahan ceritanya ya, tapi ternyata hari ini aku goreng semua ikan layangnya 2 kotak. Kalaupun misalnya nanti nggak habis di sore hari, besok itu bisa di balado aja gitu ya bun, ringkas banget. Karena hari ini aku takutnya kalau kakak dan adik itu kan ada di rumah, takutnya mereka makannya banyak ya, makanya aku langsung masaknya itu ikannya agak banyakan langsung untuk sampai sore. Lanjut, ini sayurnya udah mateng ya bun, tadi aku masukin santannya itu nggak kelihatan karena lagi-lagi HP ku lowbat. Ya udahlah pokoknya seadanya, yang pasti ini tadi aku kasih santan instannya 2 bungkus ya bun. Aku sajikan di mangkok besar, terus sisanya ini aku masukin ke mangkok yang lebih kecil karena nggak muat ya. Nah ini dia menu kami hari ini, alhamdulillah ada telur dadar yang buat sarapan tadi pagi, dan ini ada ikan goreng, juga ada sayur rumput kelapa. Oke deh bu, sampai di sini dulu video dari aku. Makasih yang udah nonton, like, komen, dan subscribe. Yang nggak komen juga aku ucapin terima kasih. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.